Kali ini saya akan bahas sebuah topik yang sepertinya akan menarik buat teman-teman semua karena ini mungkin salah satu yang lagi hangat di dunia IT di saat ini gitu loh. Jadi saya akan buat sebuah seri yang khusus membahas Google Cloud Platform atau GCP buat kalian semuanya, oke? Dan video ini hanyalah sebatas perkenalan saja ya. Jadi nanti kita akan dalami tentang si GCP ini. Kita akan coba telusuri satu persatu layanannya itu di video-video berikutnya. Kenapa saya mengajak teman-teman semuanya untuk belajar tentang GCP ini atau Google Cloud Platform ini? Karena ini salah satu bidang atau apa ya bisa dibilang pengetahuan umum yang mungkin teman-teman wajib miliki kalau ingin serius menekuni di bidang IT yang berhubungan dunia cloud online. Itu ini salah satu platform yang saya sarankan untuk teman-teman pelajari. Ada juga AWS dan yang lainnya, itu juga pastinya. Tapi kita akan mulai dari ini dulu. Dan yang penting adalah teman-teman mungkin perlu ingat bahwa video-video yang saya buat khusus untuk membahas tentang Google Cloud Platform ini, itu hanya pembelajaran semata ya. Artinya saya tidak ada afiliasi dengan Google, tidak ada afiliasi dengan Google Cloud. Saya tidak berusaha mempromosikan produk-produk mereka. Karena saya suka layanan mereka, maka saya akan bagikan ke teman-teman semuanya. Kalau saya nggak suka, ya saya akan bagikan gitu loh. Jadi pure hanya ingin berbagi saja. Saya akan jelaskan sedikit apa itu Google Cloud Platform. Mungkin saya bukan orang yang paling tepat untuk menjelaskan ini, ya. Tapi saya akan coba jelaskan dengan cara saya sendiri, teman-teman. Apa bedanya dengan penyedia web hosting biasa, ya? Buat teman-teman yang sama sekali belum tahu apa itu GCP, maka saya akan jelaskan di bagian ini nanti. Terus kita bisa buat apa dengan si Google Cloud ini? Dan selanjutnya, apakah layanan mereka gratis ataupun berbayar? Kalau misalkan berbayar, apakah mahal atau murah? Nanti saya akan bahas sedikit. Terus saya akan paparkan sedikit nanti tentang layanan GCP yang wajib kalian coba, ya. Dan yang selanjutnya adalah nanti saya akan perlihatkan teman-teman dashboardnya GCP itu kayak apa aja isi di dalamnya. Ini khusus buat teman-teman yang belum pernah mengetahui gitu ya. Jadi kalau udah pernah ya mungkin video ini nggak berguna gitu kan. Tapi khusus buat teman-teman yang sama sekali belum tahu, pengen tahu, jadi nanti saya akan perlihatkan. Dan yang terakhir adalah saya akan kasih bonus. Buat yang tertarik, nanti teman-teman saya akan buatkan sebuah proyek baru di GCP, di akun saya sendiri. Nanti kalau teman-teman ingin lihat GCP itu dalamnya kayak apa, nanti teman-teman bisa kontak saya, bisa email saya, bisa DM saya. Terus itu saya akan berikan akses view only ke dalamnya GCP gitu loh. Jadi teman-teman bisa masuk, bisa explore di dalamnya ada apa aja. Ya paling nggak nanti teman-teman itu ada bayangan lah ya. Artinya saya nggak cuma ngomongin aja apa di GCP ini itu, tapi nggak melihat seperti apa dalamnya gitu loh. Kita langsung aja untuk masuk ke yang pertama, yaitu apa itu Google Cloud Platform atau GCP. Nah, menurut saya GCP adalah sebuah platform cloud computing atau komputersawan yang menyediakan hampir semua yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi sistem software berbasis online, cloud yang modern dan juga scalable, teman-teman. Ini yang saya maksud modern di sini mungkin misalkan teman-teman misalkan kita terbiasa bikin aplikasi yang monolitik, baik itu menggunakan Django ataupun Ruby on Rails gitu kan, atau yang lainnya. Nah, kita bisa mulai membuat sebuah aplikasi itu yang bisa misalkan berbasis microservice gitu loh. Bukan berarti Django atau Ruby on Rails itu nggak modern, bukan. Pastinya mereka tuh web framework modern, artinya misalkan mulai dari cara kita deploy, kita perlu auto scaling, terus kita perlu juga background job nanti yang apa? Artinya untuk mendesain aplikasi yang lebih kompleks, yang lebih perlu banyak bagian-bagian, perlu banyak moving partnya seperti itu mungkin layanan cloud seperti ini cocok untuk kalian semuanya gitu loh. Dan si GCP ini nggak sendirian ini teman-teman ya. Artinya di luar sana tuh sudah ada layanan cloud platform lainnya, misalkan dari Amazon, mereka tuh punya namanya Amazon Web Service atau yang biasa kita kenal dengan AWS. Terus Microsoft juga punya namanya Microsoft Azure. Terus dari Alibaba, mereka juga punya yang namanya Alibaba Cloud. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman pakai sesuai dengan kebutuhan pastinya sistemnya kita gitu loh. Terus ada juga yang paling sering ditanyakan adalah, ini bagusan mana, pakai GCP atau pakai AWS gitu misalkan. Kalau menurut saya sih mereka tuh sama aja ya. Semuanya punya plus minusnya, tergantung keperluannya kita masing-masing gitu loh. Tidak ada masalah, silakan pilih salah satu. Kalau mau fokus di GCP silakan, kalau mau fokus di AWS juga silakan. Atau dua-duanya seperti yang kita pakai misalkan gitu. Jadi kita lanjut sekarang adalah apa bedanya dengan web hosting biasa. Oke, jadi
Mungkin cara paling gampang saya menjelaskan bagian ini adalah dengan analogi atau perumpamaan lah istilahnya. Jadi penyedia layanan web hosting biasa itu seperti yang kita banyak temui di Indonesia atau juga yang di luar misalkan seperti HostGator atau yang lainnya gitu kan. Itu seperti restoran atau warung makan gitu teman-teman. Sedangkan si GCP, AWS, Microsoft Azure ataupun si Alibaba Cloud itu seperti pasar gitu. Nah sekarang kenapa saya umpamakan seperti itu? Misalkan restoran, mereka hanya membuat makanan yang sudah di menu, ya kan? Jadinya menunya pastinya terbatas, terus harganya juga sudah ditentukan dari awal, dan kalau kita bandingkan dengan pasar, misalkan ya, ada jual yang makanan yang sudah jadi, terus ada juga pastinya bahan-bahan mentahnya, sayur dan daging, pastinya kan? Nah, kalau kita nggak ketemu makanan yang kita suka, ya kita tinggal beli bahan-bahannya, kita beli daging, beli sayur, kita beli bumbu-bumbu, kita masak sendiri gitu loh. Jadi kalau web hosting biasa tuh misalkan yang paling standar tuh mereka tuh menyediakan si panel, kita bisa hosting website PHP-nya kita, terus kita bisa beli domain. Dan kadang-kadang kalau kita perlu misalkan layanan yang lainnya, kita bisa sewa VPS, kita bisa sewa dedicated server. Sedangkan si GCP atau yang AWS gitu misalkan, jadi banyak sekali bahan-bahan mentah yang teman-teman bisa pakai itu di GCP untuk membuat sistem yang teman-teman bayangkan sangat kompleks itu bisa gitu loh. Jadi benar-benar kita tuh tinggal pilih, oke, sistemnya kita seperti ini, oke, kita perlu ini, kita perlu server, oke, nanti kita perlu background job misalkan kita pakai, oke, kita bisa pakai PubSub, CloudTask misalkan kalau di GCP, mungkin nanti saya jelaskan di sana. Terus nanti aplikasinya kita misalkan perlu yang namanya untuk scheduling, oke, kita bisa pakai Cloud Scheduler nanti di GCP. Jadi itu banyak sekali bahan-bahan yang teman-teman bisa pakai atau layanan yang teman-teman bisa pakai untuk membuat sebuah sistem yang kompleks sekalipun gitu loh. Jadi mudah-mudahan bisa jelas ya dengan cara saya menjelaskan melalui perumpamaan seperti itu. Dan kalau masih belum jelas juga, silahkan komen di bawah, kita diskusi. Oke? Selanjutnya adalah kita bisa buat apa dengan Google Cloud Platform. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa layanan yang GCP punya. Ini hanya beberapa aja, tapi misalkan ini yang kita bagi dia tuh dari beberapa kategori. Misalkan untuk compute, misalkan ada App Engine, kita bisa deploy aplikasinya kita ke App Engine. Terus ada Compute Engine, kalau misalkan VPS server misalkan gitu. Terus ada Container Engine kalau teman-teman pakai Docker gitu kan. Terus untuk storage, untuk penyimpanan, kita bisa pakai Bigtable, Cloud Storage, Cloud SQL, kalau teman-teman pengen pakai MySQL ataupun Postgres, itulah yang namanya, itu Cloud SQL kalau di GCP. Terus untuk Cloud Data Store, itu untuk kalau teman-teman yang pakai NoSQL database, ini bisa dipakai. Dan misalnya kalau untuk Big Data, teman-teman bisa pakai BigQuery, ada PubSub, ada Cloud Dataflow, dan Dataproc untuk data processing di cloud, untuk memproses data yang sangat besar gitu. Terus juga untuk data lab seperti Jupyter Notebook, ya banyak lah ya untuk Big Data itu. Terus juga untuk teman-teman yang tertarik dengan machine learning, misalkan ML, AI gitu kan, ada yang namanya Vision API, terus ada namanya machine learning, terus speech API untuk speech to text atau text to speech. Jadi ada juga untuk translate API gitulah. Jadi ini hanya beberapa aja dan masih banyak lainnya. Salah satu mungkin yang menarik adalah ada yang namanya Firebase. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar apa itu Firebase. Jadi Firebase itu juga merupakan salah satu layanan dari Google Cloud. Nanti kita akan bahas lah ya. Nanti saya akan bikinkan sebuah seri khusus untuk membahas si Firebase itu, teman-teman. Jadi dengan semua yang teman-teman lihat di sini, bahkan ini belum semuanya, baru beberapa, bayangkan sebuah sistem yang paling kompleks yang akan teman-teman bikin. Kita bisa bikin clone-nya YouTube, kita bisa bikin clone-nya Gojek, kita bisa bikin clone-nya Instagram itu dengan semua layanan yang ada di Google Cloud. Gitu, teman-teman. Maka kalau pertanyaannya, kita bisa bikin apa dengan Google Cloud? Jawabannya kita bisa bikin apa aja yang ada di pikirannya kita. Bayangkan sesuatu yang paling kompleks sekalipun, kita bisa bikin. Oke, selanjutnya adalah ini gratis atau bayar. Nah, ini yang paling penting ya buat kita ya, buat kita semuanya ini yang paling penting menurut saya. Jadi mereka tuh punya program yang namanya Google Cloud Platform Free Tier. Tier apa tier? Tier kali ya. Jadi teman-teman bikin account. Kalau pertama kali bikin account, artinya belum pernah bikin account sebelumnya, maka teman-teman tuh berhak kredit $300. Nah, $300 itu US, teman-teman bisa pakai untuk mencoba semua layanan dari Google Cloud Platform itu menggunakan kredit $300 itu. Jadi coba sepuasnya, habiskan $300 itu, terserah mau bikin apa, dan nanti kalau sudah kredit itu habis, ya, teman-teman suka dengan layanan mereka, silakan lanjutkan. Artinya kita harus bayar pastinya.
Kalau enggak ya tinggal tutup aja, gitu loh. Nah, cuman untuk kita di Indonesia ya, untuk buat akun di GCP ini paling enggak kita tuh perlu minimal credit card atau kartu kredit atau kartu debit yang kita bisa pakai belanja secara internasional. Jadi kartu kredit atau debit yang ada logo Visa atau Mastercard, mungkin kira-kira seperti itu ya. Itu hanya untuk verifikasi bahwa ini serius ingin mencoba produknya mereka, gitu. Kira-kira seperti itu. Dan kalaupun nanti kalian sudah punya account dan sudah menggunakan layanan mereka, memang kita sudah masukkan kartunya kita, tapi kita nggak akan di-charge selama penggunaannya kita itu masih di level free-nya mereka, free tier-nya mereka, free tier-nya mereka gitu. Dan sebagai contoh ya, saya punya sebuah aplikasi yang namanya BaliFeed. Jadi itu sebuah aplikasi membaca berita untuk tentang Bali yang saya buat dengan Flutter, dan backend-nya itu full di Google Cloud Platform, teman-teman. Tiap bulan saya hanya bayar $100 atau $0,01 Australia kira-kira, itu $100 per bulan gitu loh. Saya menggunakan Firebase, saya menggunakan Compute Engine, saya menggunakan PubSub, apalagi ya. Saya nggak hanya menggunakan satu layanan mereka, tapi saya menggunakan banyak layanan mereka. Ini aplikasinya punya pengguna, tapi nggak begitu banyak juga. Artinya level penggunaannya saya itu ya masih di bawah rata-rata gitu loh. Artinya saya bayar, tetapi hanya sampai saat ini hanya $100 per bulan. Memang mereka itu berbayar, tetapi kita tuh bayar sesuai dengan penggunaannya kita. Beda misalkan kalau kita beli web hosting misalkan ya, 50.000 per bulan itu kita harus bayar tiap bulan. Kita pakai nggak pakai, kita harus bayar per bulan itu 50.000 gitu kan. Coba deh ya, coba si GCP ini explore lah. Silahkan pakai $300 free-nya mereka sepuasnya untuk belajar, untuk coba-coba, ataupun bikin aplikasi yang paling kompleks yang kalian bayangkan, silahkan gitu loh. Oke, selanjutnya adalah saya akan berikan beberapa daftar layanan-layanan atau fitur dari mereka tuh yang kalian wajib coba di tahun ini ataupun wajib kuasai di tahun ini gitu loh. Kenapa tahun ini? Ya kita harus mulai dari sekarang. Tujuan saya membuat video ini adalah supaya tuh kalian tuh nggak ketinggalan dengan yang lainnya atau negara lainnya, teman-teman yang lainnya yang sudah menggunakan GCP ataupun AWS. Paling nggak teman-teman punya pengetahuan sedikit tentang apa itu GCP dan apa aja di dalamnya, apa aja yang bisa kita pakai gitu loh. Yang pertama adalah Firebase, teman-teman ya. Ini salah satu layanan yang saya sangat rekomendasikan buat kalian tuh para web developer ataupun app developer. Kalau perlu database, kalian bisa pakai Firestore namanya, itu seperti NoSQL database. Terus untuk backend, teman-teman bisa pakai Firebase Function. Perlu autentikasi, teman-teman bisa pakai Firebase Authentication, itu mudah sekali dipakai, gampang sekali dipakai. Itu hanya dengan satu layanan ini saja, kita bisa bikin sebuah aplikasi mobile yang lengkap, full feature, pakai push notifikasi macam-macam, itu bisa, teman-teman. Ya, yang nanti saya akan buatkan sebuah seri khusus untuk membahas Firebase ini, untuk di web maupun di server nanti. Oke? Terus yang kedua adalah teman-teman wajib coba serverless platformnya mereka. Jadi serverless platform itu artinya sebuah platform yang teman-teman bisa deploy aplikasinya kalian. Begitu pastinya yang misalkan backend ataupun website itu kita nggak perlu manage server. Buat yang pernah pakai Heroku ya, mungkin kira-kira sama seperti Heroku gitu dulu. Jadi teman-teman bisa pakai App Engine, Google App Engine, teman-teman bisa pakai Cloud Run, teman-teman juga bisa pakai Cloud Function. Itu sama si Firebase Function itu, mereka sama. Ya nanti kita akan coba satu persatu layanan ini, oke? Dan selanjutnya buat teman-teman yang biasa pakai VPS, biasa pakai dedicated server, misalkan ya, virtual server gitu, coba dengan Compute Engine mereka, bikin virtual server atau bikin virtual machine itu tinggal klik ada, tinggal submit, udah jalan gitu loh. Kita bisa langsung login, kita bisa langsung SSH, kita bisa install apapun yang teman-teman pengenkan gitu loh. Seperti server biasa. Dan kalau kalian perlu database, pakai MySQL, PostgreSQL, silahkan. Namanya itu Cloud SQL. Itu hanya sebuah nama, tapi di dalamnya teman-teman bisa pilih mau pakai MySQL ataupun mau pakai Postgres. Terserah teman-teman semuanya. Selanjutnya, buat yang pengen aplikasinya itu lebih modern, teman-teman bisa pakai PubSub. Itu seperti publisher, subscriber. Jadi ini untuk buat kalian semua yang ingin membuat sebuah sistem itu yang berbasis event. Jadi ada namanya topik. Kita bisa submit message ke topik. Nanti semua sistem yang subscribe di topik tersebut akan mendapatkan message yang sama.
dan diproses masing-masing gitu. Itu teman-teman bisa pakai Cloud PubSub, ada juga namanya Cloud Task. Mungkin bagi yang teman-teman biasanya pakai Django itu, kita tahu yang ada yang namanya Celery, RabbitMQ gitu kan, untuk background processing. Teman-teman bisa pakai Cloud Task, PubSub ini juga bisa. Kalau perlu yang untuk scheduling, misalkan kita mengeksekusi background task itu secara berkala, teman-teman bisa juga pakai namanya Cloud Scheduler. Jadi menarik sekali kan? Artinya si GCP ini dia punya banyak sekali fitur, punya sekali layanan, tapi kalau teman-teman itu bisa menguasai ini aja, itu udah skill yang luar biasa, teman-teman. Pokoknya nanti video-video berikutnya kita akan bahas satu persatu dari setiap layanan ini. Kita akan coba satu persatu, kita akan demokan satu persatu gimana cara menggunakannya gitu loh. Dan mungkin nanti dari sana teman-teman punya ide, kalau bisa seperti itu, kita bisa pakai untuk buat sistem ini gitu loh. Mungkin gitu ya untuk secara garis besarnya untuk si GCP ini. Sekarang kita akan coba lihat dashboardnya, oke? Jadi ini dia. Teman-teman, jadi ini adalah si dashboard dari aplikasi Bali Fit saya. Teman-teman coba perhatikan sini di kanan ini. Jadi per bulan itu kira-kira saya tuh di charge itu $100 lah ya, atau $0,01 Australia gitu. Murah sekali kan? Sekarang di Indonesia bisa beli apa dengan $100? Nggak bisa beli apa-apa. Tapi kita bisa buat sebuah aplikasi yang jalan seperti aplikasi saya tuh hanya dengan $100 per bulan. Itu lancar gitu loh. Jadi kira seperti ini ya. Kalau kita login ke dashboardnya GCP itu, teman-teman akan lihat seperti ini. Di sini ada resource-nya apa yang aja kita pakai. Di sini saya menggunakan App Engine untuk API, saya juga menggunakan Compute Engine. Ada storage-nya juga, Cloud Function saya pakai. Terus untuk billing-nya di sini, terus ini untuk resource-nya saya tuh, App Engine-nya saya tuh gimana penggunaannya tuh, grafiknya seperti apa. Terus untuk Compute Engine-nya saya tuh seperti apa juga, terus API-nya saya juga seperti apa itu loh. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman yang penting teman-teman harus lihat itu adalah bagian ini. Nah, ini dia. Ini semua adalah produknya mereka. Coba lihat ya, bayangin tuh semuanya tuh. Wow. Jadi ini yang di atas ini adalah layanan-layanan yang saya pin dia di atas ini. Jadi kalau saya sendiri yang paling banyak itu pakai yang di bagian ini, atas ini. Itu saya pakai SQL, itu karena saya perlu database. Terus Compute Engine kadang-kadang saya perlu juga virtual machine itu kayak VPS seperti itu untuk manage networknya. PubSub ini juga keren sekali layannya, untuk event-driven system seperti itu. Terus ada juga Cloud Function, karena ini saya berhubungan juga dengan Firebase. Terus App Engine untuk deploy API-nya saya. Cloud Run saya juga untuk pakai untuk API. Admin pastinya IAM ini Identity Access Management itu untuk untuk manage user lah, kira-kira seperti itu. Bukan user aplikasi, artinya jadi saya bisa menunjuk kalian semuanya itu sebagai user di dashboard ini gitu kira-kira. Terus saya juga pakai Firestore itu ini juga bagian dari Firebase. Dan ada juga si Cloud Build ini, yaitu yang kita bisa pakai untuk sistem CI/CD. Nanti mudah-mudahan saya bisa bikin khusus untuk CI/CD ini. Terus untuk Container Registry, kalau teman-teman pakai Docker, kita juga bisa deploy aplikasinya kita kita sudah bikin image-nya, Docker image itu teman-teman bisa deploy di App Engine, Cloud Run itu menggunakan si Cloud Registry ini. Terus Cloud Storage ini untuk penyimpanan file, static file, misalkan gambar kah atau yang lainnya, itu macam-macam. Dan masih banyak lagi, teman-teman bisa silahkan ya nanti silahkan ini di-explore ini apa isinya, itu Compute Engine itu apa sih, terus storage-nya itu apa aja, terus networking-nya, operation, tools, untuk big data, kalau teman-teman terkait dengan big data, itu banyak sekali. Jadi teman-teman kuasai si GCP ini, atau teman-teman kuasai AWS, itu merupakan sebuah investasi luar biasa. Artinya dalam artian investasi ilmu ya, teman-teman bisa mempunyai sebuah nilai lebih gitu loh. Artinya kalau sudah menguasai si GCP ini ataupun AWS misalkan gitu. Oke, sekarang untuk bonusnya, buat teman yang tertarik ya, saya akan buat sebuah proyek baru di akun saya sini. Saya akan buat sebuah proyek baru. Nanti saya akan kasih teman-teman akses buat yang pengen. Silahkan email saya. Silahkan kasih alamat emailnya kalian itu. Terus kirimkan saya.
nanti saya akan berikan akses view only, artinya teman-teman akan nanti bisa login terus bisa melihat seperti ini. Bisa explore ini bagian-bagian itu apa aja. Saya nggak bisa memberikan untuk memodifikasi, artinya saya hanya bisa memberikan view akses, paling nggak teman-teman ada bayangan nantinya, GCP itu seperti ini, dalamnya itu seperti ini, kita bisa pakai ini, kita bisa pakai itu, gitu. Jadi mudah-mudahan itu berguna. Ingat ya, nanti silahkan kalau tertarik email aja, emailnya kalian tuh ke saya, bisa DM di mana ya? Bisa DM di YouTube. Nggak tahu dah, pokoknya bisa email ke saya, terus bisa juga DM mungkin lewat Twitter saya ataupun lewat Instagram saya. Jadi silakan. Nanti saya akan masukkan email tersebut ke dashboard ini, dan teman-teman bisa lihat, bisa login, dan memiliki view akses gitu loh. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan berguna buat kalian semuanya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang belum jelas tentang si GCP ini, silahkan dikomenkan di bawah. Kita akan bahas sama-sama, kita bisa diskusikan sama-sama ya. Dan kalau teman-teman suka video ini, merasa ini bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa subscribe buat yang belum. Jadi selamat belajar, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya yang masih tentang GCP ini. Kita akan coba mendalami satu persatu dari layanan yang sering saya pakai. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.